Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Akademi Katolik bersama Pak Sandi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Kita siapkan sikap kita dan hati kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi Pak Sandi ucapkan selamat pagi kepada kita semua. Iya, kita akan melanjutkan kembali ya teman-teman ya pembelajaran kita pada kali ini, yaitu tentang iman. Nah, kalau teman-teman ke gereja pada hari Minggu ya, kita pasti mendoakan yang namanya ini teman-teman. Aku percaya, atau sering disebut dengan syahadat para rasul. Nah, doanya cukup panjang ya. Tetapi doa ini adalah ringkasan dari apa yang teman-teman imani, apa yang Pak Sandi imani, apa yang orang-orang Katolik imani. Nah, semuanya diringkas ya, dirangkum tentang apa itu yang kita imani lewat doa aku percaya ini teman-teman ya. Nah, kalau mau tahu apa yang diimani atau dipercayai oleh orang Katolik, ini doanya. Ya, dengan membaca atau mendoakan ini ya, kita sudah paham, kita sudah tahu apa yang kita imani dan kita percaya atas apa yang kita doakan. Nah, ya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian doakan ya secara pribadi, teman-teman latihan baca ini ya. Karena di gereja ini pasti dipakai dan ini menjadi doa yang selalu diucapkan setiap perayaan Ekaristi ya. Oke teman-teman. Oke, jangan lupa ya nanti dibaca, dipelajari dan dihafal ya. Ini mau nggak mau harus hafal ini ya teman-teman ya. Ada beberapa doa yang memang harus kita hafal. Doa pokok ya. Kita sudah belajar waktu di lower kemarin kan. Nah, ini juga termasuk salah satu doa pokok kita ya, yaitu doa aku percaya atau syahadat para rasul ya. Nah, itu silakan teman-teman baca ya. Lalu teman-teman hafalkan dan pasti doa ini akan sangat berguna dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Baik teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal iman, ada cerita begini nih teman-teman. Ada dua orang anak bersama ayahnya pergi ke laut mencari ikan. Nah, di tengah laut seperti biasa sang ayah menjala itu menebar ini ya. Kalau teman-teman pernah lihat nelayan itu menyebar pukat istilahnya ya. Jaring. Teman-teman bisa bayangkan ya jaring, tapi dia sekatnya itu tipis-tipis ya, kotaknya kecil-kecil sehingga ketika dilempar jatuh ke laut ya. Nah, jeratnya ini jatuh ke dalam laut ya, agak dalam. Kemudian ikan-ikan yang di bawah tersangkut di dalamnya, diambil. Nah, kemudian ketika sudah diangkat oleh nelayan itu ke perahu, dipisahkan, ditaruh di tempat. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti biasa, dua orang anak dan ayahnya pergi ke tengah laut untuk mencari ikan. Tetapi teman-teman, tiba-tiba ombak datang tuh. Gede banget tuh ombaknya. Membuat perahu mereka terbalik, teman-teman.
Nah, ketika perahu itu terbalik, yang anak satunya itu panik lalu kabur, tidak mendengarkan instruksi dari ayahnya atau tidak mendengarkan petunjuk dari ayahnya. Ayahnya bilang begini, jangan panik, tetap pegangan sama perahu ini. Tapi karena panik, anak yang satu tidak peduli, tidak mendengarkan, dan akhirnya pergi. Sementara anak yang mendengarkan tetap memegang perahu tersebut, ya kan? Megang perahu tersebut. Perlahan-lahan mereka berdua membalikan perahu itu dan naik ke atas perahu itu kembali ke tempat yang teduh. Nah, seperti itu teman-teman. Kira-kira beriman itu seperti cerita tadi. Bagaimana kita bisa mengikuti petunjuk atau perintah dengan setia. Terutama perintah terhadap yang kita yakini, yang kita imani, yaitu Yesus, yaitu Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Nah, itu ya teman-teman ya, sekali lagi ya. Bagaimana teman-teman bisa yakin, bisa percaya seutuhnya melakukan apa yang diminta oleh Yesus maupun Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ya. Ya Allah Putra itu ya Yesus ya. Itu teman-teman ya. Apa yang diminta oleh Allah itulah yang kita kerjakan. Bagaimana Allah meminta kita? Lewat Yesus. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau kita sebagai anak-anak yang baik ya, apa yang Yesus minta lakukan itu yang kita perbuat ya. Karena Yesus itu yang kita imani. Seperti anak yang dengan bapaknya tadi, ketika ada ombak ya kan, dia pegangannya kata-kata si bapak itu, pegang perahu terus, kamu jangan panik, pegang perahu, gak usah kemana-mana di sini. Nah, orang yang beriman adalah orang yang selamat dari ombak. Nah, kalau teman-teman beriman kepada Yesus, teman-teman adalah anak-anak yang selamat dari kejahatan gitu ya. Dengan mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, teman-teman pasti menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh pada orang tua, anak-anak yang patuh kepada guru, anak-anak yang dicintai oleh sesama temannya, begitu ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, teman-teman sudah beriman belum ya? Atau beriman atau ke gereja, misalkan diajak sama papa mama, baru mau ke gereja, kalau habis pulang gereja itu mampir ke warung mie ayam, mampir ke mall, baru mau ikut ke gereja. Nah, apakah teman-teman masih kayak gitu? Ataukah teman-teman memang, Pak Sandi, saya ke gereja memang saya mau ketemu Tuhan Yesus, karena saya percaya Tuhan Yesus, Pak Sandi. Nah, itu yang bagus. Jangan, Pak, Mah, aku nggak mau ke gereja. Kalau nggak ke mall, nanti habis gereja aku nggak mau. Kalau nggak ke restoran aku nggak mau. Kalau nggak ke tempat mainan habis gereja aku nggak mau. Nah, kita sudah semakin besar teman-teman, semakin tahu bahwa gereja itu adalah kebutuhan kita. Sama seperti orang makan teman-teman ya. Kalau badan kita itu makannya pakai nasi sama roti sama lauk pauk ya. Tapi ini badan kita ya, tapi hati kita itu harus dikasih makan oleh sabda Tuhan. Nah, sabda Tuhan itu diperoleh dari melakukan doa, pergi ke gereja, doa tiap hari, baca kitab suci, dan seterusnya itu ya. Oke. Nah, kita sekarang mau belajar bagaimana sih beriman atau berdoa yang seharusnya. Nah, ini dia, ada di kitab suci teman-teman. Kita bisa baca kutipan singkat ini yang pasti membantu teman-teman untuk makin ngerti bagaimana sih menjadi orang yang baik, orang yang percaya. Nah, ini dia teman-teman.
Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Inilah Injil Lukas bab 8 ayat 10 sampai dengan 14 ya. Itu ya cara bacanya ya teman-teman. Nah, yang ini ya. Ini bacanya Injil Lukas bab 8 ayat 10 sampai dengan 14. Nah, ya. Cerita tadi menjelaskan kalau ada dua orang berdoa ya. Yang satu berdoanya menjelek-jelekan orang lain, ya kan? Mengukur dirinya dengan orang lain. Nah, sementara yang satu dia berdoa dengan kepasrahan, dengan penuh penyesalan, dengan penuh kesadaran bahwa dirinya adalah orang berdosa, ya kan? Nah, siapakah yang dibenarkan atas dua model doa ini? Teman-teman, tentu yang tadi, orang yang berdoa yang kedua, yaitu orang pemungut cukai. Orang Farisi itu orang ini ya teman-teman, orang yang apa ya, taat ya, orang yang taat, orang yang setia pada agamanya, tetapi dalam tingkah laku sehari-hari belum tentu ya. Sementara pemungut cukai adalah orang jahat ya, orang jahat yang menagih pajak, yang menagih uang kepada masyarakat ya, kira-kira seperti itu. Nah, pemungut cukai itu berdoanya mengaku kalau dirinya itu seringkali memaksa orang untuk seringkali memintai duit kepada orang dengan cara paksa ya. Karena itu kan memang tugas dia juga pemungut cukai. Kalau zaman sekarang ini seperti apa ya? Seperti kantor pajak gitulah ya. Teman-teman nggak bayar pajak pasti dihubungi oleh pihak pajak. Kalau zaman sekarang gitu ya. Tapi kalau zaman dulu orangnya disamperin, dipaksa untuk ngasih itu duit. Kalau enggak ya disiksa. Nah, kayak gitu. Nah, si pemungut cukai ini merasa berdosa, merasa bersalah, dan mohon ampun, mohon belas kasihan dari Tuhan. Nah, tapi si orang Farisi yang merupakan orang yang taat beragama, dia mengatakan bahwa ya Tuhan, aku bersyukur tidak seperti ini, tidak seperti itu, tidak seperti ini itu. Nah, yang dibenarkan adalah justru doa pemungut cukai. Mas Andi sampai keserimpet ngomongnya nih gara-gara ketutupan masker. Pemungut cukai teman-teman ya. Nah, semoga teman-teman juga kalau berdoa bukan membandingkan diri dengan orang lain ya. Kalau berbicara sama Tuhan Yesus bukan bandingkan diri, ya Tuhan terima kasih aku tidak seperti si anu, si ini, si itu. Tidak seperti itu ya teman-teman berdoa ya. Berdoa yang baik adalah berdoa yang penuh dengan kepasrahan ya. Berdoa untuk diri sendiri ya, dan juga mendoakan orang lain ya, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Nah, itu teman-teman ya. Sekali lagi, tema kali ini kita berbicara tentang iman ya. Iman diungkapkan dalam bentuk doa, dan doa yang baik dan benar adalah
bentuk kepasrahan, bentuk penyerahan diri, dan pengakuan diri kepada Allah. Itu teman-teman ya. Nah, semoga pembelajaran kali ini dapat membantu kita untuk memahami tentang apa itu arti iman. Sekarang tugasnya adalah ini saja deh, teman-teman ini ya, menghafal doa ini ya. Aku percaya. Ya, ini ya tugasnya teman-teman ya. Silakan teman-teman baca. Kemudian nanti teman-teman buat video, ya kan? Video mendoakan doa aku percaya. Sebaiknya sudah hafal ya ketika dibuat video ya. Tapi kalau membuat videonya sambil baca, nilainya agak kurang sedikit ya. Tapi kalau sudah hafal ya, membuat videonya dengan tanpa teks, nilainya sempurna ya teman-teman. Jadi silakan hafalkan doa ini. Doa yang penting dalam iman kekatolikan. Oke teman-teman. Ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus ya. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi ini dengan berdoa. Tadi pantun ya teman-teman. Oke. Kita siapkan sikap dan hati kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dari Pak Sandi. Kalau ada pertanyaan silahkan diputar ulang videonya. Kalau masih kurang jelas silahkan WA saja langsung ke Pak Sandi. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bye-bye.